Ini indikasi pertama hati yang bersih. Bahwa hati yang bersih ini selalu menyeret, selalu mengajak, selalu membujuk untuk segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka merumputlah kalian. Majelis ilmu ini adalah taman surga. Di taman surga inilah kita ambil sebanyak mungkin makanan-makanan yang dibutuhkan oleh hati. Jadi kalau tidak sering hadir di majelis ilmu, tidak sering berada di taman-taman surga, maka hati ini tidak menemukan makanannya. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Ashan nasu ala muradihim fahalaku. Walau annahum ashu ala muradillahi salimu." Rata-rata orang hidup semaunya dan akhirnya hancur. Seandainya manusia hidup sesuai maunya Allah, niscaya mereka akan selamat. Kitalah yang menjalani hidup ini, tapi tidak berarti kemauan kita yang menjadi standar hidup. Standar hidup adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insyaallah ta'ala kajian kita adalah sebuah judul 8 indikasi hati yang bersih. Ibu-ibu yang saya hormati, kata Imam Izz bin Abdissalam, ada 2 kajian yang gak mungkin selesai. Pertama adalah kajian tentang Allah. Itu enggak mungkin ada hatamnya. Karena Allah yang maha besar, Allah yang maha luas, Allah yang maha sempurna, sama sekali tidak mungkin terbatas kata untuk berbicara tentang Allah itu. Ilmu kedua yang juga tiada akhir, kata Imam Izz bin Abdussalam, adalah ilmu tentang hati. Walau hati ini bentuknya sangat kecil, tetapi fenomenanya sangat luas. Sehingga kajian tentang hati pun nggak pernah selesai.
Nah, itu salah satu motivasi kenapa dalam kajian-kajian kita menyuguhkan judul-judul berkenaan dengan hati seperti kajian hari ini. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Anda ingin berbicara lurus, tapi kalau hatinya bengkok enggak mungkin. Anda ingin berperilaku bersih, kalau hatinya tong sampah enggak mungkin. Anda ingin berhusnuzan, berpikiran positif kepada kehidupan dan kepada semua orang, enggak mungkin kalau hatinya penuh dengan kotoran. Lurusnya hati berpangkal pada lurusnya ucapan berpangkal pada lurusnya hati. Lurusnya perilaku dan pikiran juga berawal dari lurusnya hati. Maka dalam hadis tadi Nabi kita bersabda, di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu lurus, seluruh anggota tubuh akan lurus. Matanya akan lurus memandang, telinganya akan lurus mendengar, lidahnya akan lurus berkata. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu sudah rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua organ tubuh pun ikut rusak. Mata akan rusak dalam memandang, telinga lisan akan rusak dalam berfungsi, begitu selanjutnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah kata Nabi kita, segumpal daging yang menjadi titik sentral itu bernama hati, bernama kalbu. Mati-matian Anda meluruskan ucapan, tapi kalau hati tidak diperbaiki itu nggak akan berhasil, tidak mungkin. Habis-habisan kita memperbaiki perilaku, tapi kalau hatinya tidak diperbaiki nggak akan berhasil. Oleh sebab itu memperbaiki hati, titik awal semuanya menjadi baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan bicaralah selalu dalam kebaikan, niscaya perilaku kalian akan diperbaiki oleh Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kajian mengenai 8 hati yang bersih ini, 80%-nya diintisarikan dari kitab Ighatsatul Lahfan, buah karya Imam Ibnu Qayyim. Sekitar 20% diambil dari kitabnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Karena 2 imam ini, satu lagi Imam Ibnu Rajab, 3 imam yang paling membidangi tentang hati. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hati kita ini bisa sakit, bisa sehat. Sebelumnya hati kita ini bisa mati, bisa hidup. Banyak orang ibu-ibu sekalian, tubuh mereka adalah kuburan untuk hati yang telah mati di dalam. Mayoritas orang seperti itu. Dan hanya sedikit saja orang yang hatinya betul-betul hidup. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hidupnya hati itu dengan 2 hal. Hidupnya hati dengan 2 hal. Yang pertama idrakul haq, kemudian iradatul haq. Yang pertama, hati ini mengenali kebenaran. Hati ini mengenali kebenaran.
Mana yang halal, hati ini mengenal. Mana yang haram, hati ini mengenal. Mana perintah Allah, mana larangan Allah, hati ini mengenal. Tapi mengenal kebenaran tidak cukup untuk hati menjadi hidup. Dibutuhkan nomor 2, yaitu menginginkan kebenaran. Yang pertama mengenali kebenaran, nomor 2 menginginkan kebenaran. Banyak orang yang mengenal kebenaran tapi tidak terlalu ingin. Sholat malam itu kita tahu tapi kita nggak terlalu ingin. Di dalam bahasa Islam, puncaknya keinginan dinamakan humum. Yang dimaksud dengan humum, satu keinginan yang membahagiakan jika berhasil dan menggelisahkan jika gagal. Itu namanya humum. Saya ulangi, keinginan membahagiakan dengan berhasil tapi menggelisahkan apabila gagal. Keinginan seperti ini dinamakan dengan humum. Dinamakan dengan humum. Mungkin bahasa Indonesianya lebih tepatnya ambisi. Kalau bahasa agamanya namanya humum. Satu keinginan, kita gelisah memilikinya, kita gelisah kehilangannya, tapi kita sangat bahagia memilikinya. Keinginan seperti ini dinamakan dengan humum. Ambisi. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau 2 hal ini terpenuhi, Anda mengenali kebenaran dan Anda benar-benar sangat menginginkan kebenaran tersebut. Kalau 2 hal ini terpenuhi, ini namanya hati yang hidup. Dalam kesempatan lain beliau juga mengatakan bahwa siratal mustaqim yang selalu diminta di setiap salat, yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu ini, 2 hal ini. Anda mengenali kebenaran, kemudian Anda sangat berambisi untuk kebenaran itu. Itu yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Nah, melalui kajian seperti ini kita akan mengenali kebenaran. Ibu, bahasa agama kita mengenali. Mengenali lebih dalam daripada mengetahui. Kalau Anda tahu kebenaran, itu tahu secara global. Tapi kalau Anda mengenal, itu berarti tahu secara mendalam. Jadi melalui kajian seperti ini kita akan mengenali kebenaran. Kita akan mengenali kebenaran. Lalu langkah yang kedua adalah, bisakah kebenaran ini menjadi ambisi Anda? Wah, ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena gerak hati dalam berkeinginan, dalam berambisi ini sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu terdengar istilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ilmu, manfaat itu Anda berambisi melakukannya, itu baru manfaat. Tujuan ilmu dalam agama kita bukan ilmu, tetapi amal. Ilmu membuahkan amal, artinya ilmu akan melahirkan perubahan. Tapi kalau ilmu tidak menghasilkan amal, artinya ilmu ini enggak melakukan perubahan sama sekali. Baiklah, sesuai kadar 2 hal ini, itulah kadar hidup. Jadi kualitas hidupnya hati sesuai dengan kadar kualitas 2 hal tadi. Semakin mendalam Anda mengenali kebenaran, semakin pula Anda berambisi untuk kebenaran,
Maksimalnya dua hal ini akan mengakibatkan maksimalnya hidupnya hati. Tapi kalau Anda sudah lemah dalam dua hal ini, hidupnya hati ini pun tidak berkualitas. Maka hati seperti ini akan gampang terjangkiti penyakit. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, kita mulai dari indikasi hati yang sudah kotor. Nanti kita bicara lebih tajam tentang 8 indikasi hati yang bersih. Kotornya hati ibu-ibu sekalian, pertama, saat hati itu tidak mampu mencintai Allah melebihi segalanya. Oh, ini hati sudah bermasalah ini. Bahwa hati ini tidak bisa mencintai Allah melebihi segalanya. Ini hati yang bermasalah. Saya tidak ragu sama sekali, ibu dan saya sama-sama mencintai Allah. Tapi nggak laku kalau cintanya sekedar cinta. Nggak laku di depan Allah itu. Cinta yang diterima Allah, bahwa Anda mencintai Allah sampai mengalahkan cinta-cinta yang lain. Aku cinta anakku, tapi aku lebih cinta Allah. Aku cinta pekerjaanku, tapi aku lebih mencintai Allah. Nah, jamaah sekalian, bahwa Anda gagal mencintai Allah melebihi yang lain, ini penyebab utama musibah Anda besok sangat besar. Anda mencintai Allah, Anda mencintai anak. Ketika Allah itu mengambil anak, sakitnya nggak seberapa kalau Anda ternyata lebih mencintai Allah daripada anak. Tapi kalau ternyata Anda lebih mencintai anak daripada Allah, maka perpisahan dengan anak ini kiamat rasanya. Jadi kata kunci kenapa musibah ini sangat besar, karena Anda nggak mencintai Allah melebihi yang hilang. Anda kehilangan uang, oke. Hilangnya uang ini siapa yang mengizinkan? Oh, ini izinnya Allah Azza wa Jalla. Terjadikah satu peristiwa tanpa izin Allah? Tidak. Termasuk hilangnya pekerjaan saya, hilangnya uang saya, ruginya bisnis saya. Itu semuanya izin Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika saya mencintai Allah melebihi segala-galanya, apapun izin Allah untuk peristiwa hidup saya, seburuk-buruknya peristiwa itu saya memang sedih. Karena saya manusiawi, tapi saya nggak akan berlebihan. Saya lihat musibah saya ini Allah yang menentukan. Saya lihat Allah, mungkin saya akan tersenyum saja dengan musibah itu. Ibu yang saya hormati, manusia paling lentur dalam hidup ini adalah orang-orang yang mencintai Allah melebihi segalanya. Karena ibu, orang yang mencintai Allah melebihi segalanya, mereka punya satu konsep hati yang sangat luar biasa. Konsep hati yang membuat dunia ini menjadi surga. Apa itu? Ridha. Ridha. Maka kalau cinta Allah belum memberikan Anda ridha, ini cinta yang masih dalam proses. Belum sampai tujuan cinta itu. Ibu sekalian, orang yang ridha, la haula wala quwata illa billah, mereka lentur sekali dalam hidup ini. Mau sehat oke, mau sakit nggak masalah. Mau punya uang iya, mau punya hutang nggak masalah juga. Orang-orang yang ridho itu tidak ada pilihan di depan Allah kecuali pilihannya Allah. Sekiranya Allah bertanya, wahai hambaku, pilihlah maumu. Orang ridho mengatakan, ya Allah, pilihanmu pilihanku. Aku nggak punya pilihan di depanmu ya Allah. Maka ketika Allah pilihkan musibah, orang ridho tahu ini pilihan Allah. Mereka tidak milih yang lain lagi. Seandainya orang yang ridho Anda tanya, ini anakmu wafat, iya. Apakah kamu ingin dia hidup?
Oh tidak, saya tidak mau lebih dari apa yang Allah mau. Maka saya katakan tadi, ridho itu surga. Ridho itu membuat Anda lentur dalam hidup. Gelap oke, terang oke, ada uang oke, tidak ada uang nggak jadi soal juga. Orang-orang yang ridho ketika mereka meminta selalu dengan bahasa pasrah. Ya Allah, berikan aku uang kalau memang itu baik untuk duniaku dan akhiratku. Mereka tidak pernah meminta dengan bahasa dikte. Ya Allah, kasihlah aku uang, ya Allah, jangan sampai nggak ada. Orang ridho itu tidak punya bahasa dikte di depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sembuhkan sakitku kalau memang ini baik untuk duniaku dan untuk akhiratku. Baik, ini indikasi hati kotor pertama, bahwa hati itu tidak mampu mencintai Allah melebihi segalanya. Hati kotor yang kedua, ibu-ibu sekalian, ini hati bermasalah. Indikasi yang kedua, fuqdanu halawatil ibadah, nggak mampu merasakan manisnya ibadah. Sholatnya hambar, zikirnya setengah pahit, tilawahnya masam, nggak manis semua ketaatan tuh. Nah, ini indikasi hati berpenyakit, hati kotor nomor 2 ini. Bahwa hati itu tidak bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi yang ketiga, hati kotor, hati bermasalah nomor 3, ibu sekalian, adalah al-istighalu bima la yanfa. Sangat sibuk dengan hal-hal yang tidak guna. Anda tahu sibuk enggak? Sibuk dengan bekerja beda. Bekerja itu sedikit waktu, kalau sibuk itu banyak waktu. Jadi orang-orang yang hati bermasalah nomor 3, al-istighalu bima la yanfa, sangat sibuk dengan hal-hal yang enggak berguna. Kamu dari mana aja kok 2 jam 3 jam gak kelihatan? Oh, tadi ketemu fulan, ngobrol kita di kafe. Ngobrol di kafe, apa yang diomongin? Gak, ngobrol-ngobrol waktu SMP aja. Itu sudah ditinggalkan jauh. Dia nggak balik lagi. Kenapa nggak ngobrol yang di depan mata aja? Di depan mata kita nih kematian. Itu yang mestinya diomongin. Subhanallah, bagi sebagian orang penting sekali reuni itu. Apa yang direunikan? Usia SMP saya. Usia SMP kamu itu usia syahwat. Bahasa gampangnya usia puber. Lebih dari syahwat dan superioritas tidak ada di dalam usia SMP, SMA, bahkan kuliah. Jadi reuni menurut saya nggak ada gunanya reuni itu. Yang dibicarakan juga Anda tahu sendirilah. Gimana cinta monyetmu yang dulu? Oh enggak, saya sekarang sudah punya cinta manusia. Bahkan saya sekarang udah punya cinta iman, bukan cinta monyet lagi. Sibuk sekali dengan hal-hal yang gak berguna. Ini indikasi hati yang bermasalah. Indikasi hati kotor berikutnya jamaah sekalian adalah al-istighalu bil fudul. Berlebih-lebihan dalam segalanya. Berlebih-lebihan dalam segalanya. Berlebih-lebihan, gelisah berlebihan, gembira berlebihan, rindu berlebihan. Enggak jadi soal, Anda cintailah, tapi jangan berlebihan. Cinta uang, siapa yang enggak cinta uang? Malaikat aja yang enggak cinta uang. Tapi jangan sampai berlebihan. Nah,
Biasanya orang yang hatinya bermasalah berlebihannya dalam 4 atau 5 masalah. Pertama, tidur berlebihan. Nomor 2, makan berlebihan. Nomor 3, ngobrol berlebihan. Sudah berapa itu? Tidur berlebihan, makan berlebihan, ngobrol berlebihan, memandang berlebihan. Itu juga penyakit. Memandang berlebihan. Kemudian yang kelima, bergaul berlebihan. Ini kalau 5 hal ini berlebihan, 100% hatinya bermasalah. Kata Ibnu Qayyim, 5 hal ini racunnya hati. Tidur berlebihan, racun hati. Kenapa? Kalau tidur berlebihan, otak enggak berjalan. Otaknya lamban, tabiatnya malas. Makan berlebihan juga penyakit. Libidonya besar sehingga syahwat lawan jenisnya tidak terkendali. Ngobrol berlebihan, iya, ngobrol berlebihan itu campuran racunnya banyak sekali. Ngobrol 5 menit aman, menit ke-6 mulai gibah. Mulai dari perceraian si Fulan sampai kepada lagu barunya Fulan. Bahkan yang nggak ada urusan, ijazahnya Pak Jokowi bagaimana sih? Itu ngobrol berlebihan, nggak ada gunanya dengan Anda. Berlebihan berikutnya, berlebihan memandang. Ya, kalau memandang selalu memandang ke atas. Kenapa kendaraannya bagus, kendaraan saya tidak? Kendaraanmu juga bagus, tapi karena memandang ke atas, kendaraanmu jadi jelek. Rumahmu bagus sekali, tapi kalau yang dipandangin rumahnya orang atas, jelek rumah kita. Suami kita itu luar biasa loh, tapi kalau yang dipandangin suami orang lain, jadi ketinggalan zaman dia. Termasuk berlebihan memandang kepada lawan jenis. Wah, hati-hati juga itu. Berlebihan yang terakhir, berlebihan bergaul. Ingat, tidak semua orang layak memasuki dunia pergaulan Anda. Ya, orang-orang yang akan memberikan Anda kebaikan duniawi atau ukhrawi, bergaullah. Tapi kalau orang ini nggak ngasih saya kebaikan, dunia saya nggak jadi baik, akhirat saya nggak jadi baik, kalau begitu orang ini tidak perlu teman bergaul. Ramah oke, tegur sapa oke, tapi kalau soal pergaulan, pergaulan ini lebih dari sekedar ramah. Baik jamaah sekalian, lantas yang terakhir, indikasi hati yang kotor terakhir adalah at-ta'azzuru minal amali bil ilmi. Apa itu? Lemah sekali menjalankan fungsinya ilmu. Ini udah belajar nih. Ini dari catatan ini saya lihat ada 5 kebenaran. Tapi ternyata 5 kebenaran ini susah sekali dijalankan. Anda tahu nggak ibu sekalian? Begitu Anda kajian, ini catatan Anda misalnya ada 5 kebenaran. Oh, ini tambahan iman hari ini. Ini tambahan iman hari ini. Berarti hari ini 5 iman Anda bertambah. Besok Anda hadir lagi dalam kajian. Catatan Anda ada 10 kebenaran. Nah, ini tambahan iman lagi. Tapi hanya menjadi tambahan iman kalau Anda jalankan. Kalau cuma catatan aja nggak jadi iman itu. Tapi kalau catatan ini menjadi perilaku Anda, alias menjadi amal, 5 catatan 5 iman bertambah. Ibu, tidak ada orang yang hatam beriman, betul nggak? Kapan saya hatam jadi orang beriman? Nggak ada hatamnya.
Dan Allah nggak perintahkan kita beriman sampai hatam, nggak ada perintah seperti itu. Allah cuma mengatakan teruslah kalian menambah iman, terus menambah, terus menambah, terus menambah. Masalahnya di akhir zaman ini susah. Kita nambah 2 iman, datang dosa kurang sebanyak 3. Naik 2 anak tangga, tapi kemudian ketemu dosa, turun lagi 5 anak tangga. Walhasil apa walhasil? Walhasil nggak hatam kita jadi orang yang beriman ini. Hanya saja terus menerus saja menambah keimanan, terus menerus. Soal hatam memang nggak akan ada hatamnya. Yang penting Anda jangan berhenti. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian udah berapa tadi hati kotor? Hati kotor yang ke-6 ini terakhir, bahwa hati ini tidak berfungsi seharusnya. Hati ini tidak berfungsi seharusnya. Hati yang seharusnya cinta salat justru nggak cinta. Hati yang seharusnya menikmati zikir ternyata tidak. Sebaliknya hati ini justru menikmati dan menginginkan dosa. Jadi perhatikan apa yang menjadi keinginan hati ini. Kalau keinginan hati ini terhadap hal-hal yang buruk, 100% hati ini akan lemah menginginkan kebaikan. Ingat ya, nggak mungkin hati menginginkan 2 hal yang bertolak belakang, nggak mungkin. Nah, kalau hati ini Anda gunakan menginginkan keburukan, konsekuensinya hati ini susah menginginkan kebaikan. Tapi kalau hati ini digunakan untuk menginginkan kebaikan, tentu hati ini akan benci dengan keburukan. Maka apa yang menjadi keinginan Anda, itulah hati Anda. Saya ingin balas dendam, saya nggak suka fulan, saya benci fulan. Kalau dilihat model hati seperti ini, hati yang berpenyakit. Ini hati isinya tong sampah. Sampah dengki, sampah permusuhan, sampah benci. Mestinya fungsi hati ini adalah menginginkan kebaikan. Tapi justru hati ini menginginkan keburukan. Baiklah jamaah sekalian. Kalau 6 penyakit tadi, 6 kotoran tadi sudah terjadi, tugas kita adalah sesegera mungkin bersih-bersih. Sesegera mungkin untuk bersih-bersih. Baik, berikut ini ibu sekalian penjelasan mengenai indikasi hati yang hati yang bersih. Indikasi yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yatuba ila Allah wa yunib. Ini indikasi pertama hati yang bersih. Bahwa hati yang bersih ini selalu menyeret, selalu mengajak, selalu membujuk untuk segera taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Duduklah kita sendiri, hati ini bicara, apa enggak seharusnya sekarang taubat? Hati ini mengingatkan usia udah enggak muda. Saya enggak bilang tua biar ibu enggak baper juga. Saya bilang nggak muda aja ya. Hati ini mengatakan usia muda nggak muda loh. Apakah belum waktunya untuk taubat? Jadi ini indikasi hati sehat pertama, bahwa hati itu selalu menginginkan taubat, selalu merindukan taubat. Jamaah sekalian, ada 2 alasan kenapa harus bertaubat. Pertama, tahsilut taufik, agar Anda mendapatkan taufik yang lebih banyak. Tumpukan dosa yang banyak inilah yang menyumpal pintu-pintu taufik itu. Malam hari ada taufik Allah yang bernama tahajud. Selesai subuh ada taufik Allah yang bernama zikir pagi. Dari 6:30 sampai jam 11 ada taufik yang bernama salat duha. Ada taufik Allah yang bernama tilawah. Ada taufik Allah yang bernama berbagi ataupun bersedekah.
Tapi pintu-pintu taufik ini seolah-olah tertutup. Kenapa tertutup? Tertutup karena dosa. Kata ulama kita, dosa itu mengikat hati ini sehingga enggak ada gerak untuk melakukan kebaikan. Sebab itu ibu sekalian, kalau Anda ingin mengenali sebanyak apa dosaku, lihatlah hadir Anda dalam ketaatan. Kalau ingin mengenali sebanyak apa dosa, lihat kehadiran Anda dalam ketaatan. Kalau kehadiran Anda dalam ketaatan dan kebaikan sangat sedikit, menunjukkan bahwa Anda tertahan oleh dosa yang banyak. Tapi kalau ternyata Anda selalu hadir dalam ketaatan, tahajud Anda hadir, witir Anda hadir, zikir pagi Anda pun tidak absen, sholat duha Anda selalu ada. Kalau Anda selalu hadir dalam kebaikan, Anda nggak pernah absen dalam ketaatan, menunjukkan Anda lepas dari dosa. Maka ini alasan pertama kenapa harus bertaubat. Agar apa? Agar pintu-pintu taufik itu tertutup. Karena di antara kejamnya dosa ibu-ibu sekalian, bahwa tidak ada faktor terbesar menutup pintu taufik lebih dari dosa. Maka Anda jangan berpikir, kenapa saya tidak bisa sholat malam? Dosa penyebabnya. Karena tidak ada yang menutup pintu-pintu taufik ini kecuali dosa. Imam Hasanul Basri rahimahullah, seseorang pernah bertanya, wahai Imam, kenapa berat sekali sholat malam? Beliau mengatakan, kalau siangmu kotor dengan dosa, malammu pun gak akan bersih dengan tahajud. Jadi dosa di siang hari ini akan Anda seret sampai ke malam hari, sampai akhirnya Anda tidak hadir dalam tahajud dan selanjutnya. Ini pertama, kenapa saya harus taubat? Agar pintu taufik itu terbuka. Alasan yang kedua, kenapa saya harus bertaubat? Qabulut ta'ah, agar ketaatan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu, ketaatan ini persembahan Anda kepada Allah. Sementara dosa-dosa ini hutang di depan Allah Azza wa Jalla. Logisnya begini, Anda berikan hadiah kepada seseorang tapi hutangnya lebih banyak. Itulah perilaku orang-orang yang banyak berdosa. Anda kasih saya hadiah, berapa hadiah kamu? Ini hadiah ini nilainya 500.000, hutang kamu ke saya 5 juta. Tidak gembira saya dengan hadiah Anda karena hutang Anda masih sangat banyak. Ini analoginya. Bahwa Anda melakukan ketaatan di depan Allah, tapi hutang kepada Allah yang bernama dosa tidak dilunasi, tidak ditaubati. Makanya setelah kita selesai sholat, pertama kali kita taubat dulu, astagfirullah. Kenapa di dalam sholat ini banyak aibnya, sholat ini banyak cacatnya, sholat ini banyak cerobohnya? Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi hati yang sehat itu selalu mendorong untuk bertaubat. Kapan lagi kamu bertaubat? Berikutnya ibu sekalian yang saya hormati, awal dari taubat adalah al-iman. Mulainya tumbuh keimanan. Wa huwa sutu'un nur alladhi yudriku bihi al-'abdu anna adh-dhamba summun muhlik. Awal dari taubat bukan iman, ilmu. Awal dari taubat adalah ilmu. Ilmu yang memberikan Anda cahaya. Dengan cahaya itu akhirnya Anda lihat, dosa saya ini ternyata racun. Dosa saya ini ternyata neraka. Dosa saya ini ternyata su'ul khatimah. Sekarang ini kita melihat dosa ini gelap. Apa yang kamu lihat dalam dosa? Saya nggak lihat apa-apa. Kita nggak lihat apa-apa dalam dosa itu. Tapi kalau ilmu telah bercahaya, dengan cahaya Anda akan melihat dosa. Apa yang kamu lihat dengan dosa? Yang aku lihat dalam dosa adalah su'ul khatimah.
Yang aku lihat dalam dosa bahwa ini adalah pintu neraka. Yang aku lihat dalam dosa adalah hilangnya keberkahan rumah tangga. Bagaimana Anda melihat? Karena ilmu. Ilmu itu cahaya, dengan cahaya itu Anda, kalau tidak ada cahaya Anda nggak bisa lihat kan? Kita saling memandang, saling melihat karena ada cahaya. Bayangkan di malam yang gelap, kita nggak lihat apa-apa. Kebodohan itu gelap. Kita nggak lihat apa-apa dengan kebodohan. Bahkan untuk melihat dosa itu dosa, nggak bisa kalau kita terlalu gelap dalam kebodohan itu. Oleh sebab itu, awalnya taubat itu adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini cahaya. Ilmu itu memberikan cahaya sehingga kita melihat bahwa dosa saya ini ternyata su'ul khatimah. Bahwa dosa saya ini ternyata menghilangkan berkahnya kehidupan. Bahwa dosa saya ini ternyata menutup pintu rezeki. Bahwa dosa ini menyebabkan hidup saya penuh dengan masalah. Jamaah sekalian yang saya hormati, awalnya taubat adalah ilmu. Ilmu ini menampakkan dosa itu dosa. Ilmu ini menampakkan dosa itu bahaya. Sehingga kemudian hati ini menemukan panggilan, saya harus taubat. Makanya orang-orang yang gak hadir dalam majelis ilmu, orang-orang yang minim ilmu, dorongan hatinya untuk bertaubat itu gak ada. Karena dia gak melihat dosa itu masalah. Orang yang ngaji, bagi mereka riba itu dosa enggak? Oh ya bukan, bagi yang enggak ngaji. Riba itu dosa bagi Anda yang ngaji. Tapi bagi orang yang enggak ngaji, riba itu bukan dosa. Bagi orang yang enggak ngaji, sogok menyogok itu bukan dosa. Nah, oleh sebab itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila hati telah bersih, kata beliau, maka hati yang bersih itu selalu mendorong untuk bertaubat, bertaubat, bertaubat. Jamaah sekalian yang saya hormati, 3 hal yang menguatkan kita agar menjaga taubat. Kenapa taubat dan kenapa harus menjaga taubat? Ada 3. Yang pertama, idraku ghayati qubuhidz dzambi. Anda sadar bahwa dosa ini jahat. Anda sadar bahwa dosa ini bahaya. Makin Anda sadar dosa ini jahat, dosa ini bahaya, saya kalau berdosa nanti naik motor saya bisa kecelakaan loh. Saya kalau terus berdosa nanti malah saya diceraikan suami loh. Saya kalau berdosa nanti anak-anak saya durhaka loh. Ini hal pertama menguatkan kita dalam taubat. Apa itu? Ghayati qubuhidz dzambi. Kesadaran bahwa dosa ini bahaya, bahwa dosa ini jahat, bahwa dosa ini kejam. Ibu, enggak ada satu kebahagiaan Anda hilang kecuali karena dosa. Satu pun enggak ada kebahagiaan Anda yang hilang kecuali penyebabnya adalah dosa penyebab utamanya. Anakku seharusnya kebahagiaanku, ternyata anakku durhaka. Suamiku seharusnya kebahagiaanku, ternyata suamiku nyakitin. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada kebahagiaan yang hilang melainkan tersangka utamanya adalah dosa. Jangan main-main dengan dosa. Kenapa tiba-tiba aib saya terbongkar? Kalau lisan kita ini tidak henti-hentinya gibah, aib Anda pun akan terus terbongkar. Baik. Jadi hal pertama menguatkan kita bertaubat dan di dalam taubat, kesadaran bahwa dosa ini kejam, dosa ini jahat, dosa ini malapetaka, dosa ini berbahaya. Makin Anda lihat bahayanya dosa, semakin kokoh Anda dalam taubat. Makin sadar dosa ini adalah kehancuran, semakin Anda kokoh dalam taubat. Hal kedua yang menguatkan taubat itu adalah idraku su'il azab. Menyadari bahwa azab itu pedih. Kita nggak mampu dengan azab itu.
Mampukah Anda berhadapan dengan azab? Misalnya, subhanallah, azab terburuk datang dari orang dekat kita. Kalau azab itu datang dari orang Amerika, sangat gampang menghindar. Tapi kalau azab itu datang dari suami, kalau azab itu datang dari anak-anak, kalau ternyata azab Allah itu datang melalui abang dan adik kita, itu sakit sekali. Ingat ya, orang lain ngatain kasar, saya nggak terlalu sakit. Tapi kalau anak saya ngatain kasar, sakit sekali. Maka saya katakan sekali lagi sekalian, azab paling berat adalah azab yang datang dari orang-orang dekat Anda. Dan kita nggak kuat dengan azab itu. Maka yang menguatkan kita salah satunya dalam taubat, sadar kita bahwa azab itu berat. Azab di dunianya berat, apalagi azabnya di akhirat. Azab di dunia berupa orang-orang yang akan membuat kita menderita. Azab di dunia berupa hilangnya berkah hidup. Azab dunia yang paling buruk bahwa kita akan pergi besok melalui pintu yang bernama su'ul khatimah. A'udzubillah. Nomor 3 yang menguatkan kita dalam taubat adalah kita nggak mampu. Kita nggak mampu, kita lemah dengan azab itu. Azabnya pedih, oke, dan saya nggak mampu. Ini nomor 3. Saya nggak mampu dengan azab itu. Seandainya Allah menghukum Anda dengan suami yang selingkuh, kuat nggak? Saya nggak kuat. Seandainya Allah menghukum Anda dengan anak yang menjadi pengedar narkoba, kuat nggak? Saya nggak kuat. Ya sudah kalau begitu. Azab itu berbahaya dan dosa itu berbahaya. Nomor 2, dosa itu pasti menjadi azab. Nomor 3, ternyata saya nggak kuat dengan azab. Kalau Anda sadar 3 hal ini, akan kokoh Anda dalam taubat. Dosa itu kejam. Nomor 2, dosa itu pasti menjadi azab. Dan nomor 3, saya tidak mampu dengan azab itu. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi hati bersih yang pertama adalah hati yang selalu merindukan taubat. Hati yang selalu mendorong untuk bertaubat. Berikutnya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hati bersih yang kedua adalah ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal unsu bihi. Hati bersih yang kedua adalah mengenal Allah, mencintai Allah, dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Anda mengenal Allah, tidak ada yang mengenal Allah kecuali pasti cinta dengan Allah. Dan tidak ada yang cinta kepada Allah kecuali akan berusaha akrab dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 hal ini nggak pisah, mengenal, mencintai, dekat. Semua orang yang mengenal Allah pasti cinta. Besar cinta Anda sesuai dengan kedalaman Anda mengenal. Dan kalau Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang paling Anda inginkan kecuali selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dekat dengan Allah ini yang dinamakan dengan al-uns. Ibu sekalian yang saya hormati, beliau mengatakan wa anna ghayatas sa'adati an yamuta muhibban lillah. Allahu akbar. Imam Ghazali berkata, puncaknya kebahagiaan itu bahwa Anda mati membawa cinta Anda kepada Allah. Itu puncaknya kebahagiaan. Bahwa Anda besok wafat membawa cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya kebahagiaan. Banyak orang meninggal, mereka pulang nggak membawa cinta kepada Allah. Cinta jabatan, cinta anak, cinta pasangan, cinta hidup, tapi nggak ada cinta kepada Allah sama sekali. Maka beliau rahimahullah mengatakan, puncak dari kebahagiaan bahwa besok Anda kembali kepada Allah membawa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, buktinya orang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dawamuz zikir.
Ada satu nasihat dari ulama kita. Beliau mengatakan, kamu kalau ingin akrab, Allah itu cukup. Kamu kalau ingin teman, Al-Quran itu cukup. Kamu kalau ingin kaya, qanaah itu cukup. Kamu kalau ingin musuh, nafsu itu sudah cukup. Yang pertama tadi apa? Kamu kalau mencari keakraban, Allah itu udah cukup. Karena Allah itu nggak pernah jauh dari Anda. Allah mengatakan, aku lebih dekat dibandingkan urat leher kalian. Nah maka kalau kalian ingin mencari keakraban, Allah itu udah cukup. Karena Allah nggak pernah pisah dengan hambanya. Allah nggak pernah jauh dengan hambanya. Kalau ingin mencari akrab, Allah itu cukup. Kalau ingin mencari teman, Al-Quran itu cukup. Ini teman Anda selesai kajian pulang. Tapi Al-Quran selalu bersama Anda. Tidak pernah Al-Quran itu pisah dengan Anda. Kalau tidak ada kitabnya, Anda kan sudah hafal juga. Kalau tidak hafal 30 juz 30. Intinya Al-Quran itu teman terbaik. Nomor 3, kalau Anda ingin kaya, rasa qanaah itu cukup. Kalau Anda ingin menjadi kaya, qanaah itu cukup. Anda tahu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup. Rumahmu begini, ya ini aja udah cukup. Bentaran lagi juga mati. Kendaraanmu ini, iya ini aja udah cukup. Itu namanya qanaah, merasa cukup. Kalau ingin akrab, Allah itu cukup. Kalau ingin teman, Al-Quran itu cukup. Kalau ingin kaya, qanaah itu cukup. Tapi kalau yang Anda inginkan adalah musuh, nafsu itu udah cukup. Saya bermusuhan dengan fulan, oh dia sedang di Amerika. Tapi kalau nafsu ada dalam diri Anda, musuh yang gak pernah meninggalkan Anda adalah nafsu Anda sendiri. Maka kalau mau nyari musuh, kalau Anda butuh musuh, nafsu itu udah cukup. Udah usah cari yang lain lagi. Baik. Ibu sekalian yang saya hormati, lalu tadi dijelaskan bahwa apabila seorang hamba mencintai Allah, maka dia nggak akan berhenti berzikir. Menyebut Allah. Setiap saat menyebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi hati yang sehat mengenal Allah, lalu mencintai Allah, lalu kemudian gak pernah henti-hentinya melepaskan nama Allah dari lidah. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fala yafturu an dzikrihi wa la yas'amu an ibadatihi." Hati yang bersih itu enggak pernah bosan menyebut nama Allah. Hati yang bersih itu enggak pernah berhenti menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, hasbiyallah. Dan ibu sekalian yang saya hormati, apabila zikir ini terus menerus, maka sampailah kepada satu level yang bernama akrab dengan Allah. Jadi awalnya mengenal Allah, cinta Allah, zikir Allah, dan yang terakhir akrab dengan Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Soal akrab dengan Allah kita udah bicarakan pada pertemuan lalu. Ternyata nggak mungkin kita merasa akrab dengan Allah itu kalau nggak pakai zikir. Orang yang zikirnya sedikit nggak mungkin akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Baik ibu sekalian yang saya hormati, indikasi hati bersih yang ketiga adalah idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman asyadda min fawati malihi. Indikasi hati bersih yang ketiga,
apabila ada satu wirid yang tertinggal, hatinya gelisah melebihi gelisahnya kehilangan harta benda. Anda tahu yang dimaksud dengan wirid? Wirid itu kebaikan-kebaikan yang telah dirutinkan, namanya wirid. Salat malam, ya saya salat malam sesekali, itu belum wirid. Tapi kalau salat malamnya tiap malam, itu namanya wirid. Tilawah kalau cuma sesekali tilawahnya belum dinamakan wirid. Tapi kalau tilawahnya terus menerus setiap waktu, setiap sore, setiap malam, itu dinamakan dengan wirid. Jadi dengan demikian level orang melakukan kebaikan pertama asal. Asal ada waktu baru, asal ada waktu baru. Ini masih kebaikan level asal. Yang lebih dari itu, yang lebih baik daripada itu adalah melakukan kebaikan dengan cara wirid. Wirid itu memang waktunya udah diatur. Jam berapa nih? Oh ini jam 9. Oh waktunya saya duha. Diatur. Jadi nggak asal. Duhanya kapan? Sedapatnya, oh itu asal itu. Baca Quran sedapatnya, oh itu asal. Tapi kalau Anda sudah atur, saya baca Quran itu ya jelang tidur, pas bangun, itu terus menerus. Itu namanya wirid. Nah ibu yang saya hormati, orang-orang yang berhati bersih, kalau ada wirid mereka yang terlewatkan, hati ini gelisah melebihi gelisahnya uang yang hilang. Uang hilang pasti gelisah kan? Karena yang hilang itu bukan 1000. 1 juta aja hilang, gelisahnya bisa seminggu. Lebih seminggu kali. Jadi hilang uang gelisahnya berhari-hari. Dan orang yang berhati sehat, kalau sampai wirid mereka terlewatkan, maka gelisah mereka luar biasa. Sulaiman alaihissalam, beliau memiliki kuda-kuda jihad yang sangat luar biasa. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam sibuk dengan kuda-kuda jihad ini. Sibuk sekali, tiba-tiba matahari sudah mau tenggelam. Matahari mau tenggelam, Sulaiman belum sholat asar. Apa masalahnya? Masalahnya kuda-kuda. Akhirnya Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda-kuda itu baru beliau sholat asar. Ini namanya mu'aqabah. Menghukum diri sendiri karena kelalaian dalam satu kebaikan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi indikasi hati sehat yang ketiga, gelisah atas wirid yang terlewatkan. Salat malam telah wirid, terlewatkan malam ini, lalu dia gelisah. Zikir pagi telah menjadi wirid, ternyata pagi ini terlewatkan, dia gelisah. Tilawah menjelang tidur telah menjadi wirid, tapi ternyata malam ini terlewatkan, dia gelisah. Gelisahnya hati atas sebuah wirid yang terlewatkan menandakan bahwa hati ini bersih. Ibu sekalian, hati bersih yang keempat, idza dakhala fis shalah dhahaba hammuhu wa ghammuhu. Hati bersih yang keempat adalah apabila ia memasuki salat, gelisah dan sedihnya semuanya hilang. Saya punya sedih, saya punya gelisah, saya punya takut, saya punya khawatir. Seandainya hati ini sehat, begitu saya salat, semua gelisah ini akan hilang dengan salat itu. Ibu sekalian, kebaikan yang paling dahsyat menawarkan kegelisahan. Jadi ini gelisah ini menjadi tawar. Apa kebaikan paling dahsyat? Menawarkan, bukan menawarkan barang maksudnya. Menjadi tawar.
kebaikan paling dahsyat membuat kegelisahan menjadi tawar adalah salat. Makanya Anda lihat dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu, sambungannya bisabari wassalah. Allah gandengkan sabar dan salat. Kenapa? Karena tidak ada yang memudahkan sabar itu kecuali salat. Bagaimana salat memudahkan sabar? Sekali lagi saya katakan, tidak ada kebaikan paling dahsyat membuat musibah ini menjadi tawar lebih dari salat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan Ibnu Abbas, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila beliau gelisah, beliau tawarkan kegelisahan itu dengan salat. Nah, makanya kalau ada satu keinginan rasa-rasanya berat sekali, ini keinginan menggelisahkan sekali, agama mengatakan lakukan salat. Lakukan salat. Salat apa? Misalnya duhanya diperbanyak, misalnya tahajudnya diperbanyak. Bila perlu Anda melakukan salat 2 rakaat sebagai wasilah, sebagai tawassul amal kebaikan kepada Allah, ya Allah ini kesulitanku. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hilangnya kegelisahan, berkurangnya kesedihan setelah melakukan salat, ini indikasi hati yang bersih. Baik jamaah sekalian, jadi kalau gelisah pergi ke pantai, gelisahnya hilang selama di pantai. Pulang ke rumah gelisahnya datang malah nambah. Anda tahu tidak, jarak Anda dengan hilangnya kegelisahan, hanya seperti jarak antara Anda berdiri dengan tempat sujud. Begitu Anda sujud, Masya Allah, Anda tumpahkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal aziz wa anal dhaif. Ya Allah, engkau perkasa, inilah hambamu yang sangat lemah. Antal ghani wa anal fakir. Ya Allah, engkau memiliki segala-galanya, aku hanya seorang hamba yang sangat miskin. Ya Allah, engkau maha membantu dan inilah aku telah lemah. Ternyata jamaah sekalian, menumpahkan gelisah itu di dalam salat, di dalam sujud, luar biasa. Kenikmatan sampai akhirnya kita lupa dengan gelisah kita. Kata Imam Ibn Taimiyah, begitu gelisah ini disampaikan kepada Allah, ditumpahkan kepada Allah Azza wa Jalla, perlahan-lahan doa tersebut menjadi indah, menjadi nikmat sampai kita lupa dengan gelisah itu. Ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Baik jamaah sekalian, jadi indikasi hati bersih berikutnya adalah hilangnya gelisah dengan salat. Hilangnya ketakutan, kekhawatiran dengan salat. Berkurangnya kesedihan dengan salat. Ada nggak sih ya orang salat gelisahnya nggak berkurang? Ada nggak? Banyak. Yang jelas bukan Anda orangnya. Ini sholat yang bermasalah, mungkin ikhlasnya tidak ada, mungkin khusyuknya nggak ada. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya hati bersih yang kelima kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, an yakuna hammuhu wahid wa huwa Allah. Hati bersih itu yang kelima sekarang adalah hati yang ambisinya cuma satu, ambisinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada ambisi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hari ini harus aku lakukan untuk Allah? Hari ini Allah marah saya enggak? Hanya ini yang menjadi pikiran, hanya ini yang menjadi gelisah dan ambisi. Allah, Allah dan Allah. Bahagianya karena Allah, gelisahnya pun karena Allah. Apa yang membuatmu gelisah? Saya berdosa. Saya baru maksiat. Ada apa dengan maksiat? Maksiat saya menunjukkan Allah sudah benci saya. Ibu, ada nggak orang pelaku maksiat Allah senang?
Jadi kalau sekarang jam 10 lebih Anda melakukan 3 dosa, berarti hari ini udah 3 kali Anda dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu nanti jam 10 Anda tidur, Anda melakukan, mau berapa kali lagi Anda membuat Allah benci? Ingat ya, Allah benci saya, Allah cinta saya, itu saya bisa lakukan. Itu ikhtiar saya, itu pilihan saya. Kalau dosa itu satu pilihan, berarti bencinya Allah kepada saya adalah pilihan saya. Ketaatan-ketaatan ini adalah sebuah pilihan, berarti cintanya kepada Allah pun saya adalah sebuah pilihan. Nah, maka oleh sebab itu, malam hari nanti ketika akan tidur, iseng-iseng, bukan iseng-iseng, cobalah Anda nilai diri Anda sendiri. Dari saya bangun sampai sekarang, berapa kali Allah marah sama saya? Tadi saya gibah tetangga, itu Allah marah tuh. Tadi suami pergi juga kita berantem kecil, oh itu Allah marah juga. Jangan tidur sampai Anda tahu hari ini berapa marahnya Allah. Kalau ternyata Allah marah 5 kali hari ini, jangan tidur sebelum Anda istighfar. Ya Allah, ternyata aku sudah dapat marahmu 5 kali hari ini ya Allah. Aku istighfar, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Makanya jamaah sekalian, zikir pertama saat Anda rebahkan tubuh untuk tidur malam hari, istighfar 3 kali. Istighfarnya panjang. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 kali istighfar begitu Anda rebah untuk tidur malam, ini menghapuskan dosa 1 hari, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hanya saja jamaah sekalian, hanya saja istighfar penting, tapi rasa berdosanya juga penting. Jangan sampai istighfar sementara Anda merasa baik, astagfirullah, dan Anda nggak merasa. Sebab itu begitu Anda rebah, kaji dulu hubungan Anda dengan Allah hari ini. Begitu Anda sudah berbaring, pelajari dulu hubungan Anda dengan Allah hari ini. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah hari ini? Benci Allah berapa, marah Allah berapa, sukanya Allah berapa? Setelah Anda melihat benci Allah hari ini A, B, dan C, sudah istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Khasiatnya apa kata Nabi? Ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosa diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi itulah orang-orang yang berhati bersih. Tidak ada yang paling banyak dalam pikiran mereka selain Allah. Hari ini berapa kali Allah marah? Hari ini berapa kali Allah suka saya? Subhanallah, sebagian orang berlalu hari-hari dan hari, tahun bertahun, tidak pernah berpikir berapa kali Allah benci saya, berapa kali Allah cinta saya. Sebagian orang tidak pernah berpikir saya ini Allah cinta atau Allah benci. Padahal jamaah sekalian yang saya hormati, ini sangat penting. Sangat penting untuk Anda mengenali diri Anda dalam pandangan Allah. Anda nggak perlu sibuk saya dalam pandangan orang, nggak perlu, nggak ada gunanya pandangan orang itu bagi Anda. Si fulan melihat saya kayak apa, nggak perlu dipelajari. Abaikan pandangan manusia. Fokuslah untuk mempelajari diri Anda sendiri dalam pandangan Allah. Detik ini, saat ini Allah mandang saya dengan pandangan benci, atau Allah mandang saya dengan pandangan cinta. Ini yang penting. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian hati bersih yang keenam ibu sekalian adalah an yakuna asyahha biwaqtihi an yadhhab dha'ian. Orang yang berhati bersih itu sangat kikir dengan waktu apabila terbuang tanpa arti. Orang-orang yang berhati bersih
sangat kikir dengan waktu apabila terbuang tanpa arti. Ibu, Anda tahu waktu enggak? Waktu itu adalah umur Anda. Waktu Anda diawali dari detik, menit, jam dan selanjutnya, maka umur usia Anda pun berawal dari detik, menit, jam dan selanjutnya. Nah, dalam agama kita, surga itu tidak butuh menit. Surga itu cukup dengan detik Anda dapatkan surga. Subhanallah. Apakah itu 1 menit? Alhamdulillah, apakah itu 1 menit? Itu 1 detik saja. Jadi surga itu enggak butuh menit, apalagi jam, apalagi hari. 1 detik pun itu bisa bernilai surga. 1 detik Anda subhanallah, 1 tarikan nafas Anda alhamdulillah, itu surga. Allahu Akbar. Ibu sekalian yang saya hormati, nikmat Allah paling besar bahwa ternyata pintu surga itu mudah. Anda bayangin enggak, kalau pintu surga Anda harus berdarah-darah, tidak bisa kita masuk surga. Pintu surga ini Anda harus korbankan uang Anda 5 juta sehari, nggak jadi kita ke surga. Tapi Masya Allah jamaah sekalian, pintu surga itu gampang sekali. Subhanallah, 1 detik jelas Anda nggak keringatan, tapi ini surga. Ini surga jamaah sekalian. Oleh sebab itu, lihatlah waktu Anda ini adalah surganya Anda atau nerakanya Anda. Mulai sekarang tidak usah menggunakan pepatah orang-orang Arab. Waktu adalah uang. Enggak. Salah. Kalau waktu adalah uang, ternyata rugi Anda. Waktu adalah uang, 30 hari baru dapat gaji. Betul? Waktu adalah uang, paling tidak sehari baru dapat gaji. Tapi dalam Islam tidak. Waktu adalah surga, betul, karena setiap detik bisa menjadi surga. Jamaah sekalian yang saya hormati, gimana Ibu? Jadi masuk surga enggak sih? Jadi enggak? Jadi enggak? Saya khawatirnya surga itu cuman mimpi kita, bukan ambisi kita. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah ya Allah, ternyata jalan surga itu gampang. Ya, jalan surga itu gampang. Dengan subhanallah saja saya dapatkan surga. Alhamdulillah saya dapatkan surga. Jadi kalau jalan surga sangat mudah, ternyata Anda nggak masuk surga, itu apa namanya? Jalan surga itu gampang, nggak butuh modal. Anda hanya perlu narik napas, mengembuskan napas dengan nama Allah. Jadi surga. Sedemikian mudahnya surga dan Anda nggak masuk. Jemaah sekalian, sekilas tentang surga. Di surga tempat tinggal berapa, Ibu? Hah? Istana. Istana 1. Nomor 2 rumah. Nomor 3 kamar. Nomor 4 kemah. Setiap orang di surga memiliki 4 tempat tinggal. Istana. Nomor 2 rumah. Nomor 3 kamar. Nomor 4, di dunia kalau ingin rumah Anda udah punya rumah. Kalau Anda ingin kamar, ke hotel Anda pergi. Kalau Anda ingin kemah, Anda pergi ke Lembang atau Anda pergi ke Puncak, berkemah Anda di sana. Kalau Anda ingin istana, nggak ada. Ternyata di dalam surga tempat tinggal semua orang ada 4. Istana. Kapan Anda tinggal di istana itu? Ketika datang tamu. Maka orang surga menyambut tamu mereka di dalam istana. Kapan berada di dalam rumah? Di rumah itu kalau pertemuan dengan anak cucu. Bertemunya di dalam rumah. Kamar, kapan orang surga berada di kamar? Ketika orang surga ingin menyendiri, mereka menyendiri berada di sebuah kamar. Inna lil mu'mini indallahi
Setiap mukmin di depan Allah Azza wa Jalla memiliki kamar yang sangat luar biasa. Yura zahiruha min batini. Kamar itu nampak dari luar ke dalam, dari dalam nampak keluar. Yang terakhir kemah. Kapan orang beriman berada di kemah? Ketika mereka bersama dengan pasangan, mereka akan berada di kemah. Kemah itu adanya di taman. Di depan belakang kemah ini mengalir sungai-sungai. Ini 4 tempat tinggal di surga. Saya ingin istana surga. Apa harganya? Harganya apa ibu? 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Tadi pagi sholat sunnah subuh enggak? Itu baru 2, 10 lagi. Nanti sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Ntar malam selesai isya, 12 rakaat saya udah selesai. Dapat istana sudah. Rumah surga apa harganya rumah surga itu? Kata Nabi, man bana lillahi baitan banallahu baitan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut nyumbang bangun masjid, dia punya rumah di surga. Baiklah jemaah sekalian, lalu kemudian ada kamar, terakhir tadi ada kemah. Kemah itu kata Nabi, khaymatan min lu'lu'atin mujawwafah. Kemah di surga itu bahannya mutiara yang dilobangi. Di dunia ini mutiara cuma sebesar jempol. Tapi kalau di surga nanti akan ada mutiara panjangnya 60 mil. Mutiara ini kemudian dilobangi. Disitulah tempatnya orang-orang surga dengan pasangan. Baiklah ibu sekalian, kita lanjut. Jadi tadi kita mengatakan orang yang berhati bersih itu akan kikir dengan waktu. Setiap waktu yang enggak membuahkan surga, mereka enggak akan melakukan hal itu. Nomor 7 jamaah sekalian, orang yang berhati bersih, ihtimamuhu bitashihil amal aksar min ihtimamihi bil amali zatihi. Orang yang berhati bersih lebih fokus memperbaiki amal daripada beramal. Lebih fokus memperbaiki ibadah daripada sekedar melakukan ibadah. Jadi kalau sekarang fokus Anda bagaimana sholat, ini belum sampai level. Tapi kalau fokus Anda bagaimana sholat saya berkualitas, ini hati yang bersih. Kalau Anda berpikir bagaimana caranya sholat malam, ini baru pemula. Tapi kalau Anda berpikir bagaimana salat malam yang terbaik, ini orang yang berhati bersih. Anda berpikir bagaimana caranya baca Quran, ini baru pemula. Tapi kalau Anda berpikir kapan waktu terbaik membaca Al-Quran, ini hati yang bersih. Jadi orang yang berhati bersih tidak lagi berpikir tentang bagaimana beramal, tapi berpikir tentang bagaimana amal yang terbaik, bagaimana amal yang paling mahal, bagaimana amal yang paling berkualitas. Sehingga mereka lebih konsen memperbaiki amal daripada melakukan amal. Saya yakin ya, ibu udah tahu ratusan ribuan amal, tapi menjalankannya dengan kualitas, menjalankannya dengan cara yang terbaik, ini fokus yang mulai hari ini harus kita bangun. Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir hati sehat yang ke-8 adalah al-ilmun nafi'. Al-ilmun nafi', yaitu kesungguhan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kesungguhan mencari ilmu yang bermanfaat. Dalam agama kita tidak ada ilmu yang bermanfaat itu kecuali ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini yang memberikan kita, mengajarkan kita tentang nilai. Ilmu agama ini yang mengajarkan kita tentang mulia.
Ilmu matematika itu nggak ngajarin bagaimana jadi mulia. Ilmu fisika ini pun nggak ngajarin bagaimana biar masuk surga. Satu-satunya ilmu yang mengajarkan nilai hidup, halal dan haram, wajib atau makruh, ini nilai-nilai seperti ini hanya diberikan oleh ilmu agama. Nah, maka bagaimana Anda bersabar? Ilmu agama. Saya ingin syukur, ilmu agama. Saya ingin tawakal, ilmu agama. Saya ingin inabah, ilmu agama. Tidak ada orang paling dekat dengan surga lebih dari orang yang mendalam faham agama. Sebab kalau dangkal memahami agama, tidak banyak pintu surga yang Anda tahu. Tapi kalau Anda paham agama, mendalam, serius Anda belajar agama, maka Anda melihat pintu surga yang sangat banyak. Maka Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, orang yang berjalan menuntut ilmu, sejatinya mereka sedang berjalan menuju surga. Kenapa? Karena pintu-pintu surga itu dibicarakannya di majelis ilmu. Pelajaran kedokteran tidak berbicara pintu surga. Kedokteran itu kata ulama kita sepertiga ilmu. Betapa mahalnya kedokteran itu. Tapi bagaimanapun al-ilmu nafi', ilmu agama ini, ilmu yang mengajarkan pintu surga, pintu surga, pintu surga. Mengajarkan bagaimana bersabar, tawakal, syukur. Nah, jadi hati sehat yang terakhir, yang ke-8, bahwa Anda mulai punya kesungguhan untuk mencari ilmu agama. Dan alhamdulillah Masjid Darussalam memfasilitasi Anda dengan kajian-kajian yang berbobot untuk menggali ilmu ini. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini materi kita mengenai 8 hati yang bersih. Yang pertama tadi, hati yang bersih adalah hati yang selalu mendorong untuk bertaubat. Nomor 2, hati bersih adalah hati yang mengenal Allah, lalu mencintai Allah dan akrab dengan Allah. Hati bersih yang ketiga adalah hati yang gelisah apabila ketaatan-ketaatan yang telah jadi wirid terlewatkan. Hati bersih yang keempat adalah hilangnya gelisah dengan salat. Hati bersih yang kelima adalah ambisi besarnya adalah Allah, sehingga bahagianya adalah Allah, gelisah dan sedihnya adalah Allah. Kemudian hati bersih berikutnya adalah kikir dengan waktu, sehingga enggak akan membuang waktu kecuali untuk menghasilkan kebaikan. Hati bersih yang ketujuh adalah kesungguhan memperbaiki amal, lebih tinggi daripada kesungguhan menjalankan amal. Hati bersih yang terakhir adalah kesungguhan menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Baik, alhamdulillah kajian kita selesai. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.